Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian peserta Data Sharing Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Kita bertemu pada sesi kelima pada hari ini. Yang terhormat Bapak Eko Kuntarto sebagai pemateri. Pada hari ini kita bertemu pada pertemuan 6 dan 7 mengenai review tugas dan evaluasi. Baik, kita akan memulai. Waktu dan tempat kami beri kepada yang terhormat Bapak Eko. Silakan Pak. Baik Pak Sem, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Pak, Bapak Bani ini nggak ketemu. Ada Pak Karel ya. Saya kok selalu teringat Pak Karel nih. Iya. Iya. Pak Karel dengan stylenya yang luar biasa, saya selalu ingat foto Bapak nih. Mudah-mudahan saya bisa ketemu satu kali ya dengan Pak Karel. Ya, baik. Baik ya sekalian, ini pertemuan kedua, pertemuan ke-5 dan 6 terakhir ya, kalau tidak salah Pak Sem. Ya, Iya Pak. Sore nanti kita penutupan sebelum jam 3. Nah, hari ini saya akan memulainya dulu, menyampaikan dulu nanti sebelum kelompok-kelompok menyampaikan. Saya akan menyampaikan paparan terakhir tentang Merdeka Belajar untuk pertukaran mahasiswa. Ya. Sama dengan kemarin, barangkali nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah rekonstruksi kurikulum sederhana untuk kegiatan pertukaran mahasiswa yang murah, mudah, dan tidak membebani mahasiswa ya. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu yang saya hormati, sama dengan kemarin ya, kita ingin membuat sebuah rekonstruksi kurikulum sederhana untuk pertukaran mahasiswa. Polanya sama Pak Karel dan teman-teman semuanya ya. Ada Bu Titi dan teman-teman semuanya, polanya sama seperti kemarin. Jadi kita ambil pertukaran mahasiswa pada kolomnya, pada botol kedua terakhir ini, yang sebelah kanan. Ya, pertukaran mahasiswa yang dilakukan secara internal antara prodi Bapak dengan prodi lain yang ada di bawah Uncen, atau antara Uncen dengan beberapa prodi lain di perguruan tinggi di sekitar di sekitar Papua ya, yang barangkali bisa dijangkau dengan mudah oleh mahasiswa dengan syarat bahwa perguruan tingginya harus sudah terakreditasi. C tidak apa-apa, yang penting sudah pernah diakreditasi. Inilah, jadi kegiatan kita adalah membuat pertukaran pelajar yang gampang antara prodi yang sama di PT yang berbeda atau prodi yang berbeda di PT yang sama, masih di lingkungan Uncen. Ya. Satu SKS dengan total paling banyak satu semester dengan total paling banyak 20 SKS. Polanya sama persis seperti kemarin, kita membuat semacam simulasi seperti ini, Pak sekalian. Seperti ini. Pertukaran mahasiswa ini bukan magang ya, sorry. BKP-nya adalah pertukaran mahasiswa dilaksanakan pada semester 5. Setelah mahasiswa mencapai minimal 84 SKS. Jadi pertukaran mahasiswa tidak boleh dilakukan sebelum mereka menyelesaikan 84 SKS. Ya. Katakanlah semester 5 antara prodi teknik pertambangan yang kemarin ada dengan prodi-prodi di Uncen yang lain, misalnya dengan ekonomi, menyangkut mata kuliah wirausaha, dengan teknik mesin, dengan FKIP misalnya menyangkut pembelajaran, dengan teknik mesin yagi, dengan teknik kimia. Jadi prodi pertambangan mengadakan pertukaran pelajar dengan prodi-prodi yang lain masih di dalam Uncen. Totalnya sama seperti kemarin, kita rancang menjadi 15 SKS. Ini adalah contoh dari kegiatan rekonstruksi kurikulum sederhana MBKM untuk kegiatan pertukaran mahasiswa. Bapak Ibu, saya kira dengan cara ini Bapak Ibu bisa membuat ya, konversi nilainya sama seperti kemarin, persis sama seperti kemarin, jadi tidak ada perbedaannya. Hanya itu dari saya, supaya singkat ya. Supaya singkat hanya itu, mari kita teruskan dan diskusi, lalu kita mencoba nanti untuk merekonstruksi. Yang kemarin sudah dimulai dengan Pak Karel ya, memasukkan kurikulum pada slot semester 5. Pak Sem, begitu Pak Sem?
stimulus Ya, dari saya. Silakan diteruskan dengan ya baik diskusi. Pak. Ya, baik Pak. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke diskusi. Silakan Bapak Ibu yang sudah bisa share kurikulum masing-masing prodi. Oh ya Pak, saya duluan ya Pak, saya tampilkan dulu. Oke, ya harus begitu Pak Sam. Pak Sam memulai dulu, ya harus begitu. Silakan, Bapak, silakan. Ya Pak, ini kurikulum teknik mesin S1 Pak. Jadi mulai keluar itu mahasiswa semester 5 Pak. Ini semester 5, kemudian semester 6 ini karena saya belum gabung Pak, ini masih berapa SKS aja, ini masih 10 SKS. Saya belum memilih mana yang ini. Sementara yang ke non perguruan tinggi yang keluar Pak, ini KKN, tugas akhir, ini gabung dengan ya jadi 6, kemudian metode penelitian, kewirausahaan, dan kerja praktek Pak. Ini jadi 18. Oh, maaf Pak, mic-nya mungkin belum aktif Pak. Pak Eko, maaf. Mic-nya belum aktif. Halo Pak Sam, untuk Ya. yang semester 7, ini cantiknya masuk ke KKN terpadu? Iya, KKN terpadu. Nah, baik. Berapa SKS itu? 10 ya? Ini gini Pak, maksudnya kami KKN memang masih prodi yang awalnya masih 4 SKS. Ya. Jadi ini nanti dirubah Pak ya? Ya, KKN di tempat lain 5 Pak. Oh iya, saya rubah. 5, tugas akhir nanti 6 dan 2. Karena tugas akhir ada seminarnya Pak. Tugas akhirnya 6 dengan seminarnya itu 2. Jadi total 8 Pak. Iya, karena itu 8. Iya, nanti bisa dipisah boleh, dan dipisah juga enggak apa-apa, 8. Model penelitian 3 sudah oke, sesuai. Kewirausahaan mungkin tambah ini Pak yang ya. 2 ini kerja prakteknya yang kurang Pak. Kerja prakteknya mestinya 5 minimal itu Pak. Oh 5, iya. Ya. Kerja prakteknya mestinya 5. Biasanya 5 karena praktek itu 5. Kewirausahaan 2 oke, enggak apa-apa. Itu sudah berapa itu? 5, 10, 15, 23. 17 kan? Kan dari atas ini Pak, 3. Ya. 5, 8, 13. 23 ini. 23 anak kebanyakan Pak kalau 23. 20 paling banyak. Dipindahkan Pak, mungkin kewirausahaan turun ke semester 6 Pak ya. Boleh. Kewirausahaan turun ke semester 4 karena enggak sinkron ya. Boleh, nanti jadi 20 persis ya? Iya. 21 jadinya. Kalau karena kewirausahaan. Kelebihan 1. Kewirausahaan itu Pak, dia masuk berarti tetap non perguruan tinggi ya, keluar ya? Ya, kewirausahaan boleh keluar nanti masuknya bisa saja kewirausahaan masuknya ke semester 5 Pak. Oh, berarti jadi, perguruan tinggi lain ya? Bagian dari pertukaran mahasiswa. Oh, saya cut. Kewirausahaan nanti masuk aja ke ekonomi Pak. Iya. Fakultas ekonomi semester 5. Oh, di semester 5 Pak? Ya, semester 5 atau 6. Iya, karena di 6 ini masih kurang Pak, 6. Oh, kalau 6 boleh, kalau masukkan 6 boleh. Iya, karena aslinya semester 6 ya. Ya. Berarti ini 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. 12 ya. Saya kira Pak, etnografi Papua nanti kemana Pak? Prodi mana Pak? Ini semua prodi di Uncen Pak, wajib etnografi Papua Pak. Oh gitu. Ya. Berarti bisa masuk ke misalnya katakanlah ke FKIP Pak ya. Ada enggak Fakultas Sastra? Iya, di FKIP Pak ya. Ya, FKIP. Jadi mungkin yang etnografi Papua masuk ke FKIP, motor bakar mungkin kemana tuh mesin motor bakar kemana? Ini Pak ada swasta yang akreditasinya sama B, satu kota. Oh, bagus. Oke. Yang bawah itu mesin fluida? Iya, sama Pak, karena sama. Beda perguruan tinggi, tapi akreditasinya sama B. Ya.
Terus yang itu pemilihan bahasa dan proses? Ya, Maksudnya di bahasa apa teknik itu? mesin, di teknik mesin yang swasta, Pak. Oh, Pemilihan bahasa. oke. Keberhasilan ke ekonomi ya. Ya, keberhasilan ke Nah, ekonomi. sip Pak. Ada 3 prodi yang bisa diajak kerjasama pada semester 6. Oke. Jadi Bapak sudah punya 2 skema, yaitu skema pertukaran mahasiswa dan skema KKN terpadu. Pak Sem, Iya. sudah oke. Ini Yang semester 5 coba lihat. Semester 5. semester 5, Pak. Ya, semester 5 hampir sama, Pak. Ini karena mata kuliah ini mata kuliah kompetensi teknik mesin, jadi saya pindahkan saja ini, tetap nanti Ya, boleh. ambilnya di. Ya, boleh Bapak boleh membuat 2 semester jika pertukaran mahasiswanya dengan prodi di luar PT sendiri. Ya, di luar PT. Ya, boleh 2 semester. Jadi 2 semester, 5-6 sekaligus. Boleh. Tetapi kalau di dalam PT sendiri tidak boleh 2 semester, cukup dengan 1 semester. Oh iya. Dalam PT. Ya, misalnya hukum dan ketenagakerjaan itu akan bisa masuk fakultas hukum, Pak. Oh iya, hukum ini nanti K3 dan hukum ini ke fakultas hukum ya. Manajemen. Iya. Bapak sudah punya 2 skema. Yang skema pertama pertukaran mahasiswa itu 2 semester dan skema yang kedua adalah KKN terpadu dengan di luar ya, di luar perguruan tinggi. Nah, nanti barangkali tinggal buat konversi, Pak, terutama yang kaitannya dengan kaitannya dengan substitusi mata kuliah. Oh, jadi mata kuliah Bapak ini harus diambil oleh deskripsinya harus diambil oleh perguruan tinggi mitra. Oh iya. Jadi nanti harus ada kesepakatan tentang ada pembicaraan mengenai apa sih inti atau deskripsi dari kegiatan perkuliahan mesin mesin konversi misalnya gitu ya. Harus ada kesepakatan. Tapi oke, overall sudah oke, Pak Sam. Iya, Pak. Cuma ini Pak, ada satu saya mau tanya ini Pak, karena kan pertukaran mahasiswa harus minimal 84 SKS, Pak. Jadi kalau digabung semester 1 sampai 4, ini belum cukup 84, Pak. Berapa jadinya? Ini ya, ini semester 4 20 SKS, semester 3 20, semester 2 20, semester 1 20, Pak. Jadi 80. Oh, 80 ya. Kalau begitu jangan diberikan pada semester 6. Artinya semester 6 mungkin belum lagi pertukaran mahasiswa. Oh, berarti semester 5 masih di dalam, Pak ya? Nah, semester 5 masih di dalam, enggak apa-apa. Pengayaan dulu kan, pengantar dulu, enggak apa-apa, Pak. Iya, iya. Ya, meskipun mata kuliah sama tapi pengantar dulu kan enggak apa-apa. Oke, Pak Sam, udah sip. Ya, terima kasih, Pak. Nah, nanti dimasukkan ke yang ini kemarin, Pak, yang apa namanya yang form saya kemarin itu coba dimasukkan nanti. Oh, yang PowerPoint, Pak? Iya, nanti dimasukkan, nanti bisa dikirim ke saya. Oh iya, nanti saya pindahkan ke PowerPoint. Itu kan sebagai bukti nanti ke dikte, oh sudah punya kita teknik mesin, uncen gitu ya. Oh iya, Pak, siap. Oke, Pak Sam, saya kira dari Bapak sudah cukup. Lanjut ke yang lain jika ada yang sudah siap. Biasanya Pak Karil udah tuh, Pak Karil biasanya udah. Tuh, Pak Karil udah tuh, Pak Karil tuh. Ya, silakan. Yang lain dulu, Pak. Ya, boleh. Silakan, mana dulu mana. Bu Titi. Silakan. Ya. Pak, mohon izin Pak, boleh nggak Pak? Mohon izin saya bertanya, Pak Eko. Pak, ini apakah seperti ini kalau mungkin saya share screen aja langsung ya Pak, biar supaya lebih jelas. Ya, seperti yang ada di sini nih Pak. Bisa tidak Pak? Ini kan ada di kurikulum kami ini ada yang warna hijau, biru dengan coklat ini serta abu-abu ini. Ya. Ini maksudnya adalah kalau yang hijau ini. Halo Bu, di slide show. Oh iya. Kelihatan maaf.
Iya, terlalu kecil ya Pak. Iya, terlalu kecil. Ya, Bisa ya Pak ya? Sip, bagus. Iya, ini saya sengaja memberikan warna Pak, karena saya juga mau bertanya. Ya. Kan tadi saya hendak bertanya, apakah kurikulum Merdeka yang kita belajar di program studi lain itu, apakah harus dilakukan pada semester 5? Karena pada kasus kami, misalnya ini yang warna hijau-hijau ini adalah mata kuliah yang bisa diikuti oleh mahasiswa di program studi lain maupun program studi lain mengikuti di program studi kami, seperti itu Pak kasusnya. Ya. Apakah bisa itu, karena ada misalnya seperti ini yang FE 103 dengan FE 104. Ini kan pengantar-pengantar nih Pak, misalnya pengantar akuntansi 1. Nah, pengantar akuntansi 1 ini kami lebih kepada jurusan akuntansi, ke program studi akuntansi. Jadi mahasiswanya ke sana belajar di program studi akuntansi. Kemudian yang pengantar manajemen juga seperti itu. Mahasiswa kami ke jurusan manajemen. Sebaliknya pengantar ilmu ekonomi itu dari manajemen dan akuntansi bisa ke kami. Bahkan ada dari agribisnis juga bisa ke kami, seperti itu Pak. Itu mulai semester 1 jadinya Pak. Bagus Bu ya. Layoutnya bagus banget ya mata kuliahnya itu ya, sehingga bisa tukar-tukaran ya. Ya, kemudian yang biru, kalau yang biru ini rancangan untuk ini Pak, disatukan, artinya jadi satu mata kuliah seperti itu Pak. Kan ada bahasa Inggris 1, ada bahasa Inggris 2. Oh ya. Nah, itu kami satukan, digabung juga nanti. Dan itu yang biru-biru nih Pak. Yang kalau yang coklat ini yang di luar perguruan tinggi, seperti contohnya yang KKN ini OG 706 ini kan kuliah kerja nyata nih Pak. Ini juga di luar. Ini juga di luar, ada mata kuliah yang di luar. Oh, maaf. Nah, yang abu-abu ini Pak, yang saya mau tanya, ini kan rancangan kami itu akan ada penelitian pada mata kuliah ini. Penelitiannya berada di luar perguruan tinggi kami. Itu bisa nggak Pak? Penelitian, itu yang pertama. Oh ya bisa. Oke. Baik ya, saya jawab ya sekalian ya. Saya jawab pertama mengenai kegiatan keluar itu bukan semester, tetapi jumlah SKS. Jadi kegiatan keluar boleh dilaksanakan baik di dalam perguruan tinggi sendiri maupun di luar itu jika mahasiswa telah selesai 84 SKS dan lulus semua. Ya. Jadi bukan semester Bu ya. Jadi silakan dihitung semester mana yang bisa mencakup itu. 84 SKS itu sudah lulus semua Bu, nggak boleh ada yang tidak lulus. Artinya sudah mencapai nilai minimal C gitu ya untuk 84-nya. Itu keluar dari perguruan tinggi sendiri ya Pak ya? Ya, termasuk whatever dari perguruan tinggi sendiri. Jadi itu tetap saja menggunakan kriteria 84 SKS seperti yang tadi saya tayangkan itu. Ya. Nah, yang kedua, saya setuju Bu untuk Ibu ini menggabung-gabungkan mata kuliah yang sejenis. Iya Pak. Itu setuju sekali bahasa Inggris. Jadi gini, tidak ada mata kuliah yang bernomor 1, 2 gitu loh, nggak ada prinsipnya gitu ya. Bahasa Indonesia 1, bahasa Indonesia 2 itu akan ditanyakan oleh asesor biasanya itu kenapa 1, 2, apa bedanya 1 dan 2 begitu ya. Jadi kalau misalnya bisa digabung saja. Yang kedua prinsipnya memperkecil jumlah mata kuliah tapi memperbesar jumlah SKS. Itu prinsip yang kedua. Nah, ini yang penting untuk dijadikan sebagai landasan berpikir. Nah, kemudian ini Bu. Tadi Ibu mengatakan yang coklat-coklat. Iya Pak, yang coklat ini di luar ya? Perguruan tinggi. OP iya Pak. 706, EP 602, EP 503 itu dirasakan di luar. Oke, kalau begitu Bu, Ibu mau ngambil skema apa untuk MBKM-nya? Ini bentuknya kemungkinan besar adalah magang, Pak. Jumlahnya berapa SKS? 18 itu? Ini iya, Pak. Tidak, ini yang 18 ini keseluruhan dari yang abu-abu dengan yang oranye. Kalau yang direncanakan untuk magang itu ada ada 3, Pak. Ada 3 mata kuliah, ada 6 SKS. Nah, kalau gitu tadi yang penelitian masuk ke mana, Bu? Kan Ibu mengatakan penelitian mau dimasukkan keluar. Iya, ini yang abu-abu. Ya maaf Pak, yang abu-abu ini penelitian dilaksanakan di luar, ada 6 SKS. Yang coklat-coklat ini yang magang di luar. Nah, kalau begitu gabungkan Bu, gabungkan saja antara yang coklat dengan yang putih itu menjadi coklat semua. Artinya Ibu berarti punya ya, Pak.
Ya, Ibu punya mata kuliah magang total jumlahnya menjadi ini ya, 3, 2, 3, 3, 3, 3. Ini 12. Ada 18 ini Pak. Ada 18 SKS. Nah, Iya. Cocok itu magangnya. Yang kedua mengenai pertukaran pelajar. Bu, yang 8 PT ini, yang 18 ini. Ini. Iya. Cuman ini ada yang semester 6 ya. Iya, Pak. Itu yang Bu, mungkin gimana kalau perlu begini? ini lagi ya, Pak. Iya, pertukaran pelajar mungkin perlu direkonstruksi lagi sehingga nanti masuknya pada semester 5 atau 6. Yang magang ini total semuanya masukkan di semester 7. Oh, iya, Pak. Jadi 18 SKS ini masukkan metode 7 dengan dari mulai sini, dari mulai kiri ini. Dari mulai MK ini dimasukkan sana sehingga total jumlahnya menjadi 18 SKS, guys. Iya, Pak. Sementara yang pertukaran pelajar semester 5 sudah berapa, Pak? 20, sudah masuk ke semester 5. Bisa nggak mencapai Semester 84? 5. Kalau belum mencapai 84, masukkan semester 6, Bu. Pertukaran pelajarnya. Ya. Intinya di atas semester 5 lah ya Pak, 5, 6 ke atas gitu ya Pak. Iya, tapi diatur jangan sampai ke magang gitu ya, bertabrakan dengan magang. Iya, jangan sampai nanti masuk 5, 6 tapi jangan masuk ke magang. Jadi itu intinya Bu. Bagus banget. Makasih Pak. Sudah sip. Udah sip Pak Sem. Ya, Bu Titi udah sip. Sip. Makasih Pak. Oke, yang lain masih ada? Tuh Pak Karel sudah ngikut tuh. Yang lain masih ada. Pak Karel sudah mau itu Pak Karel tuh. Oh, katanya sedikit lagi, Pak. Baik. Silakan yang lain dulu. Yang lain. Ibu Anastasia dari D3. Boleh. Belum sempurna sekali sih Pak, tapi saya coba kasih masuk Pak ya. Nggak usah sempurna lah dulu ya. Tidak, maksudnya saya masih bingung karena kami D3 kalau memenuhi syarat 84 itu kayaknya kan nggak ini juga tuh, Pak. Kalau D3 lain lagi hitungannya. Iya, makanya coba saya share Pak ya. Masih maksudnya ada di mata kuliah di semester kayak metodologi penelitian itu saya gabungkan dengan yang nanti dia semester terakhir Pak. Saya coba share. Tayangan saja. Iya, siap Pak. Ini Pak. Sedang jalan, belum kelihatan. Ya? Oke, dibesarkan. Oke. Dibesarkan. Iya. Ini kan yang tugas akhir saya bikin untuk yang di luar maksudnya mereka ada praktek kerja lapangan, ada juga sekalian tugas akhir Pak. Tugas akhir kan skripsi kan itu kan? TA Pak. Kalau D3 TA Pak. Ya, namanya D3 TA ya. Iya, TAA ini bisa saya gabungkan dengan praktek kerja lapangan, kemudian sekaligus dengan praktikum motor bakarnya, karena ada beberapa mereka biasanya kalau itu ada yang di PLTU, ada yang di PLTD. Sip. Kemudian tapi di sini semester 2 Pak saya masukkan metodologi penelitiannya Pak. Itu kan ada di semester 2 tapi saya gabungkan mereka untuk nanti semester terakhir. Ya, jadi kalau metodologi penelitian jangan semester 2 berat. Oh, baik Pak. Bisa metodologinya dipindah aja ke semester 4. Semester 4. Oh, baik Pak. Atau semester 5. Itu kan 6 tahun kan ya? Atau semester terakhir lah, semester terakhir. Bu, iya, ini 3 tahun, cantik. 6 semester. Sudah cantik. Saya nggak menduga akan secepat ini. Untuk ibu batasnya 64 SKS. Jadi 64 untuk bisa SKS. keluar 64 SKS. Baik, artinya Pak. Ibu bisa masuk ke kelompok magang. Kelompok magang, coba Ibu beri warna ini. Ya, beri warna kuning yang metode penelitian, warna kuning. Beri warna kuning. Kuning, terus, kemudian yang sampai di bawah Pak ya, yang tadi itu ya Pak ya? Ya, yang tadi semuanya kuning-kuning. Iya. Yang tadi semuanya yang masuk ke praktikum kuning-kuning. Sebenarnya masih bisa tambah lagi karena ada beberapa praktikum, tapi kita juga nggak berani karena praktikumnya kan beda-beda Pak. Maksudnya ada kayak konversi energi kita tidak bisa untuk di magang. Karena pasti berbeda. Yang harus bisa Bu, yang bisa saja. Yang bisa. Tapi sebenarnya bisa kalau memang mereka misalnya ambil di tempat yang memang untuk konversi energi, Pak. Kalau misalnya Ibu magangnya di PLTU, ya harus di PLTU semua. Iya, makanya kalau yang itu saya jadikan satu yang ini. Kemudian manajemen perawatan sebenarnya bisa masuk, Pak. Nah, itu malah yang masuk. Masuk yang itu, karena manajemen perawatan sifatnya praktik dunia itu kan ya. Iya. Ini dia masuk di untuk, ya.
Kemudian lagi. kalau praktikum meteorologi dan instrumentasi ini nggak bisa Pak, karena memang dia untuk pengukuran. Ya mungkin masukannya semester 2, Bu. Tadi berarti ini baik, berarti ini saya pindahkan ke semester 2 Pak semester ya. 2 aja ya, nanti penelitian ya, siap. nanti. Oke, sip. Coba Bu, yang kuning-kuning itu jumlahnya berapa? Yang kuning-kuning ini 2. 2, 5, 7. 7 tambah 11, 16 Pak. Cocok. Ibu ambil satu paket aja, namanya magang. Oh, baik Pak. Berarti ini magang di atas ini Pak. Lagi, boleh tambah mata kuliah lain, tapi jangan sampai lebih dari 12. Jangan 2, satu paket Bu. Untuk diploma itu vokasi cukup satu paket saja. Cukup satu paket saja Pak. Baik Pak. Magang saja cukup ya. Baik Pak. Oke Bu, selesai. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Sip. Nanti tinggal memasukkan ke metrik yang saya buat kemarin di Pak Sem ya. Dimasukkan ke sana biar cantik ya. Iya, tapi ini kalau dengan PT lain kayaknya nggak ada Pak, karena D3 kami sendiri Pak. Ya biasanya memang kalau vokasi biasanya magang. Vokasi cocoknya magang. Vokasi tidak cocok untuk pertukaran pelajar, tidak cocok. Baik Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, sudah selesai Bu. Terima kasih Bapak. Iya. Baik, yang lain? Ya Bapak Ibu, yang lain mungkin bisa di-share kurikulumnya. Aku masih ingat Pak Karel tuh. Pak Karel nggak menduga tadi kalau balas aja cepat selesai ya. Dibimbing sama Pak Karel Pak. Iya, ternyata Pak Karel luar biasa. Ya silakan yang lain. Nah. Ya, izin Pak Eko. Ya, silakan. Baik Pak, ya. Siapa Pak Karel ya? Saya mau tunjukin yang BKP untuk pertukaran pelajar, Pak. Oke, ya. Kalau magang kan sudah kemarin kan? Sekarang tinggal pertukaran pelajar. Sudah. Iya. Oh, prodinya Pak? Prodinya pertambangan ya? Iya. Oke. Ya. Silakan. Bisa dilihat ya Pak? Bisa. Iya, jadi ini skema dari pertukaran pelajar, kurikulumnya. Jadi kalau standarnya 84 SKS, maka kami baru bisa mulai itu di semester 5. 5, ya. Cocok. Karena kalau semester 1 sampai 4 itu 80, Pak. Jadi masih defisit 4. Nah, lalu mungkin harus rekonstruksi ulang kurikulumnya supaya semester 5 itu sudah langsung mulai ada untuk pertukaran pelajar. Jadi sudah memenuhi beban SKS untuk pertukaran pelajar. Nah, ini adalah sebentar Pak Karel, sebentar. Yang kurikulum tadi aja dulu. Yang tadi Pak Karel, nah itu dulu. Saya ingin lihat mana yang bisa ditambahkan sehingga jadi 84, Pak. Oh, iya. Ini saya hanya potong saja semester 1 sampai 4. Ya, oke, betul. Ini gini maksud saya kalau memungkinkan yang ini direkonstruksi sehingga menanti total jumlah 84, Pak, mungkin enggak? Sangat bisa sebenarnya. Karena semester 1 kita bisa kasih beban 24. Iya, total 24 full itu. Iya, jadi mereka mulai dengan beban 24. Lalu kemudian semester 2 bisa 22, lalu kemudian dan seterusnya. 23. 2 dan 3 bisa 22 itu. Iya, bisa 22. Jadi nanti genap. Ya, Pak, betul. Jadi semester 1 sampai 4 usahakan sudah mencapai minimal 84, Pak. Sehingga semester 5 sudah mulai pertukaran pelajarnya, Pak. Iya. Jadi semester ganjil sudah dimulai begitu pertukaran pelajarnya. Karena mungkin begini, mungkin semester 5-6 pertukaran pelajarnya kalau memungkinkan 2 semester jika dengan perguruan tinggi lain. Coba Pak Karel teruskan yang tadi. Teruskan. Nah, ya. Nah, ini mata kuliahnya kalau mulai di semester 5 ini untuk pertukaran pelajar sesama perguruan tinggi. Ya. Jadi ada wirausaha, kemudian
Kita 2, bisa 2, 4. ya masih kurang 16 Pak. Berapa itu jumlahnya total? Baru 8 enggak? Ya kan? Baru 8 berarti kurang 12. Ya. Ya, tadi mau di input semua tapi sudah ditanya-tanya jadi akhirnya Ya oke. Aku senang dengan Pak Karol nih ya, baik Pak Karol. Tapi oke, overall udah bagus lah, saya kira sudah Pak Karol sudah tahu persis bagaimana menempatkannya. Yang penting nanti begini, pada semester 5 usahakan sudah 84 SKS. Kemudian total pertukaran pelajarnya bisa dilakukan paling tidak 15-16 SKS Pak Karol. Ya. Nah, memang kalau lihat skema ini, Pak, saya sendiri sih misalnya seperti K3 dan hukum pertambangan ya, itu kita bisa sampai ke kirim ke Fakultas Hukum, hanya agak sedikit underestimate juga, minta maaf kalian dari hukum, bahwa mungkin ya paling muatannya itu mungkin agak sedikit berat. Ya nah, itu yang harus dibahas. Harus dibahas, jadi harus dibicarakan dengan Kaprodi Hukum bahwa muatannya sesuai dengan kebutuhan dari pertambangan gitu Pak. Iya. Ya, jadi di sana juga harus rekonstruksi. Jadi kalau Bapak mau minta Fakultas Hukum, maka Bapak harus bicarakan dengan Prodi Hukum, akan ada rekonstruksi agar muatannya CPL-nya, ya namanya CPL-nya sesuai dengan kebutuhan dari lulusan pertambangan Pak. Iya. Itu pokoknya harus bicarakan. Jadi, kemudian kita juga underestimate wirausaha dengan Fakultas Ekonomi, tapi sebenarnya kita juga ada punya mata kuliah namanya analisis investasi tambang. Nah, itu kan bisa, saya tidak tahu kalau ekonomi itu apakah nanti masuk nyerempet ke Ibu Meiske punya prodi mungkin, ya akuntansi ya, begitu. Hanya nanti kita harus duduk. Nah, kami punya item, Pak. Betul Pak. Harus duduk bareng itu nanti untuk merekonstruksi bersama-sama, jangan sampai hanya satu prodi saja. Ya, jadi sebenarnya tambang ini bisa kemana-mana Pak. Bisa ke FMIPA. Kami punya mata kuliah namanya geostatistik. Itu analisis statistik tapi spasial dia, tidak deskriptif. Itu masih ke spasial ya. Ya, namanya geostatistik. Nah, masih banyak. Jadi sebenarnya kami akhirnya beban mengajarnya sedikit karena mahasiswa kami kirim ke sana. Kami ada geokimia juga. Geokimia bisa masuk prodi kimia ya? Kimia, tapi ya prodi kimia yang murni ya Pak. Ya harus duduk dulu tapi dengan mereka itu artinya harus CPL-nya harus relevan kan? Kalau nggak relevan. Iya, jadi ini kalau di list semua bisa lebih dari 20 SKS Pak. Ya. Tapi yang jelas saya malah excited ini dengan Papua ini, dengan Uncen ini. Saya tidak menemukan yang seperti ini, paparan seperti ini di fakultas di perguruan tinggi lain loh Pak Karol. Saya tertarik nih dengan keleluasaan mata kuliah di Uncen ini ternyata bagus dari awal. Jadi mata kuliah sudah dibuat luas sekali sehingga kalaupun ada pertukaran pelajar magang mudah ya. Itu nggak saya dapat di perguruan tinggi lain Pak dalam membimbing ini. Ini yang saya excited sekali ini dengan Uncen ini. Ya, mata kuliahnya sudah dibuat cerdas, sangat cerdas sehingga luasa untuk dipindah-pindahkan, luasa untuk digabungkan begitu ya. Ini yang namanya cerdas. Oke. Pak Karol, ada lagi yang disampaikan Pak Karol? Saya pikir cukup dulu Pak. Baik, Pak Sam dari Pak Karol mau bertanya. Boleh. Baik, silakan mau bertanya. Skrinnya tutup dulu. Ya, silakan Pak Joko. Pak Eko, nanti berarti kan kita menyiapkan paling minimal satu skema ya? Ya. Paling minimal kalau di kami matematika skema, paling minimal 20 SKS Pak Joko. Itu tuntutannya tuh. Jadi minimal satu skema minimal 20 SKS. Jadi di pikiran saya kami di prodi matematika itu lebih cocok ke satu skema aja yang perpindahan pelajar. Nah sekarang masalah teknisnya Pak mengenai secara teknis penyusunan misalnya penyusunan jadwal ya. Kan kita juga menyiapkan skema yang mahasiswa tidak memilih keluar prodi, tapi tetap stay di prodi. Berarti itu kita akan menyiapkan jadwal pilihan-pilihan mahasiswa yang tetap belajar di prodi dan yang keluar prodi. Nah sekarang teknisnya berarti kita membuat jadwal
dalam satu semester itu akan muncul, misalnya di semester 5 itu akan muncul beberapa mata kuliah yang berbeda karena ini mata kuliah wajib. Nah, itu mata kuliah wajib itu akan muncul. Jadi misalnya ada, kalau yang tetap stay itu misalnya dia ngambil mata kuliah misalnya metodologi di semester 5 misalnya. Terus yang pilih keluar dia ngambil kewirausahaan. Nah, jelas dua-dua itu adalah mata kuliah wajib. Nah, berarti di sistem nanti di jadwal di SIAKAD itu kan akan terdaftar 2 mata kuliah itu. Padahal nanti mahasiswanya cuma ngambil salah satu dari 2 mata kuliah itu. Itu bagaimana ya, Pak? Ya, begini. Justru rekonstruksi ini menyediakan 2 skema kegiatan perkuliahan di dalam, ya, pilihan 1, dan kegiatan perkuliahan di luar, pilihan 2 dan 3. Tetapi dengan mata kuliah yang sama, Pak. Jadi misalnya metodologi penelitian, pada kegiatan perkuliahan pilihan 1, yaitu mereka stay di kampus, di prodi, keluar semester 5. Maka untuk kegiatan keluar juga keluarnya semester 5, Pak. Jadi harus supaya sama-sama tidak bunyinya mempersulit. Ya, sama, harus metodologi sama. penelitian. Iya, harus Bunyinya sama. metodologi Harus sama. penelitian. Betul, harus sama. Berarti apa yang muncul di prodi itu nama mata kuliahnya harus sama dengan di prodi yang sana. Tapi kan Pak, kodenya beda, Pak. Kenapa? Kode di prodi, kode mata kuliah di prodi sana misalnya sama-sama kewirausahaan. Ya. Nah, kode yang di prodi misalnya Beda. matematika kan beda sama kode yang di. Ya. Jadi begini, mata kuliah yang diinputkan adalah mata kuliah yang ada di prodi kita kodenya. Dosen di prodi mitra hanya memberi nilai nanti. Jadi tidak menginputkan nilai, Pak. Yang menginputkan nilai adalah prodi kita. Jadi misalnya sama-sama mata kuliah metode penelitian dengan kode EO2, ya. Yang di kita EO2, yang di sana mungkin F. Karena apa? Karena memang dosen mata kuliah di prodi mitra tidak menginputkan nilai. Mereka memberikan nilai kepada mahasiswa dalam bentuk tentu harus resmi untuk kita inputkan di prodi kita. Itu prosedurnya, SOP-nya begitu. Jadi tidak akan ada masalah dengan PDPT maupun dengan SIAKAD. Nggak ada masalah karena yang berwenang tetap PA, Kaprodi, Sekprodi, pengelola prodi, tempat mahasiswa itu. Jadi ibaratnya mahasiswa ini hanya indekos. Sementara makan minumnya ditanggung orang tuanya sendiri gitu loh, Pak. Begitu ya? Ya, Pak. Berarti nanti. Tapi nanti kan permasalahannya toh Pak, mahasiswa misalkan tadi ke ekonomi, kewirausahaan. Tapi dosen yang di ekonomi mau nggak? Atau apakah dianggap itu sebagai dosen luar biasa begitu DLB yang ada honornya atau bagaimana? Kadang kan pasti dosen keberatan dong kalau nambah mahasiswanya begitu dari fakultas lain begitu. Ya, itulah perlunya kerjasama, Bu. Itulah perlunya dokumen kerjasama. Jadi tentu yang pertama mereka kan juga butuh juga, artinya mereka tidak sepihak menerima saja, mereka juga harus mengirim. Jadi skema kerjasama antar prodi itu bukan skema sendirian, bukan cuma kita yang butuh, mereka juga butuh. Maka perlu ada skema, perlu ada kesepakatan bahwa itu lalu tidak menambah jumlah honor. Intinya tidak ada beban finansial kepada dosennya, begitu loh, Bu. Itu harus disepakati. Karena nambah jumlah mahasiswa kan bukan nambah kewajiban sebetulnya, sama saja kan. Lebih-lebih di masa sekarang ini, di masa harusnya Zoom gitu kan, tidak menambah, tidak mengubah apapun begitu. Itu iya, tapi Pak menambah itu Pak, mengoreksi ujian, tambah bebannya. Ya nanti dibicarakan. Itu harus dibahas. Karena begini, di tempat kami juga ada pembiayaan yang mahasiswa MBKM. Jadi kami menyediakan dana untuk kepentingan MBKM. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi swasta, kami menyediakan honor untuk mereka. Kami magang di sekolah juga, guru-guru yang membimbing mendapat honorer juga. Itu kan biasanya begitu. Ada skema-skema yang selama ini, apalagi Uncen perguruan tinggi negeri, yang sudah terlaksana dengan kegiatan-kegiatan di luar. Itu tetap berlaku untuk MBKM ini. Nah, tentu nanti yang tahu persis, saya nggak bisa menceritakan mengenai soal keuangan ini ya, tapi yang tahu persis tentu pimpinannya bagaimana mengupayakan. Tapi yang jelas harus melalui sebuah kesepakatan bersama Bu Ida. Itu ya. Halo?
Pak. Ya, siap, Pak. Contoh begini, contoh ya, contoh. Selama ini kan ada yang namanya PLP ya untuk FKIP. FKIP, PLP ke sekolah. Lalu ada guru pembimbing. Kan mereka juga dapat honor juga kan. Dari kita dapat honor untuk PLP. Begitulah PKL. PKL kita, magang kita, selama ini ada enggak honornya. Nah, itu barangkali itulah. Tapi maaf untuk yang hal soal keuangan saya sama sekali saya tidak tahu. Jadi nanti barangkali bisa dibahas di internal perguruan tinggi dan juga dengan pihak-pihak keuangan. Apakah mungkin ada pembiayaan apa tidak? Kalau di tempat kami ada, kita sediakan pembiayaan untuk itu. Gitu Bu Ida. Ya maaf ya kalau keuangan Pak Eko sama sekali nggak tahu menahu. Pak Sam, jadi saya buta ya soal keuangan. Oke, gitu ya Bu Ida ya. Baik Pak Sam, masih ada lagi? Ya baik Bapak Ibu sekalian yang masih ingin mau share kurikulum prodinya, silakan. Ya, silakan Pak. Pak Eko izin. Yuk, ya. Sila. Ya, melanjutkan diskusi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ida. Kami dulu di Tambang itu ada... Bisa lebih keras Pak, suaranya Pak. Kami dulu di Tambang itu ada skema namanya MAFIKI. Matematika, Fisika, Kimia. Nah, dalam perkembangan ya keberlangsungan program itu disesuaikan juga dengan sponsor. Jadi setelah sponsor tidak memberi sponsor yang terus-menerus, lalu kemudian program itu tutup. Nah, tapi pertanyaan saya itu, bisa tidak dalam skema Merdeka Belajar, misalnya ya Pak, saya kalau jadi ketua program studi suatu saat, itu saya mau bikin semester 1, semester 2, semester 3 itu MAFIKI aja. Sains dasarnya itu yang dikembangkan. Gitu. Jadi lalu kemudian sisanya baru nanti tinggal pilih ini mau kemana. Apakah itu juga bisa ini sebuah konsep untuk ini konsep cerdas yang sama dengan konsep saya Pak Karol. Bener nih. Hanya mungkin saya nggak kenal MAFIKI ya, tapi saya begitu. Saya setuju dengan cara begitu Pak. Jadi ini kan seolah-olah kesempatan untuk kegiatan-kegiatan keluar hanya diperoleh oleh semester atas ya. Jadi saya setuju Pak kalau itu konsep-konsep dasar sains diberikan dari mulai awal. Betul Pak Karel? Iya. Ya saya kepingin tahu Pak Karel nih, saya justru balik tanya. Saya mau tanya nih, gimana program waktu itu? Gimana teknisnya gimana? Oh, putus-putus Pak, jadi saya tidak bisa menyimak dengan baik. Ya. Halo Pak Karel, saya justru sekarang bertanya nih, konsep Bapak bagus banget, gimana Pak? Coba Bapak ceritakan implementasinya yang sudah pernah. Iya, jadi waktu itu kerjasama antara Tambang Uncen, ITB, dan Freeport. Terus gimana? Jadi sebenarnya pertukaran pelajar itu sudah dilakukan jauh sebelum konsep ini datang. Itu yang saya mau maksudnya. Jadi betul. Jadi setuju Pak. Ya. Terus gimana? Jadi kami yang tambang itu misalnya ya Pak, bisa saja tidak di semester 5, tapi di semester 7. Kita kirim mahasiswa, waktu itu kalau yang konsep waktu itu memang tidak seperti ini, tapi ini yang kemudian terpikirkan juga. Kita bisa kirim di semester 7, misalnya dia ke kampus ITB, dia menyesuaikan mata kuliahnya, lalu kemudian plus dengan dia tugas akhir di sana. Karena mengingat kampusnya punya laboratorium yang sangat lengkap. Itu betul. Cocok banget Pak. Jadi gini, Pak Karel. Pertama konsep 84 saya nggak tahu apa rationingnya gitu loh. Itu kan yang membuat kurikulum tuh Pak Edi Cahyono dan teman-teman tuh. Saya belum tahu mengapa 84, mengapa 64. Baru boleh keluar itu. Padahal tadi konsep Pak Karel itu semester 1, 2, 3 lalu bisa sains dasar, selanjutnya ke ITB kan lebih bagus begitu kan? Betul Pak, itu betul.
Tempat saya juga mata yang dasarnya itu sebenarnya udah bisa keluar, nggak mesti semester 5 gitu, Pak. Iya, yang betul. Saya yang Saintek juga sama itu. Saintek juga sama, ada pertambangan juga di tempat saya itu sama. Mereka justru pada semester-semester tertentu sudah bisa keluar, bahkan ke ITB, ke IPB, bergantung dari kepeminatannya ya. Jadi memang setuju. Nah hanya begini, aturannya sekarang masih 84 itu. Minimal, itu yang saya belum tahu. Mas Edi itu kan teman saya itu, saya belum ketemu dengan beliau untuk tanya. Saya tanya, Mas, mengapa 84 batas minimalnya? Bukankah bukan itu kan ketentuannya ya? Mengapa 84 untuk S1 kemudian atau S1 terapan dan 64 untuk yang vokasi? Apa reasoningnya? Saya belum ketemu itu. Tapi tadi dengan ide Pak Karel saya setuju dan saya sampaikan nanti di orang kurikulum Pak Karel. Pak Karel ya. Yang kedua Pak Karel. Seperti di Uncen kan sebetulnya punya potensi menggandeng pihak ketiga, katakanlah Freeport misalnya, untuk membiayai kan sebetulnya. Ya enggak Pak Karel? Iya Pak. Ya kan? Jadi kalau mungkin kenapa kita tidak membuat skema pertukaran pelajar magang menjadi skema kerjasama antar dua institusi yang saling menguntungkan. Kan begitu ya? Ya itu saya setuju Pak Karel ya. Nah, nanti mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dengan orang pusat ya sampaikan tuh. Kalau nanti bisa kan, namanya Mbak Vivi ya, kapan terakhir Pak itu? Itu terakhir itu 2015. 2016 ya. 2015. Itu biayanya berapa Pak? Mahasiswa diberi biaya berapa itu? Waktu itu kalau mereka berangkat itu Freeport yang tanggung kan Pak. Wah, luar biasa ya. Ini sebenarnya pengembangan dari konsep awal. Kalau awal itu kan mereka sudah selesai, yang D3 sudah selesai, karena kami ada yang D3 mineral. Kemudian yang S1, yang D3 ya, lalu kemudian lanjut S1-nya di ITB. Ya. Dia lanjut S1-nya di ITB, lalu sebelum masuk dia ya diberi mafiki dulu, karena harus sesuaikan dengan iklimnya ITB supaya matching gitu. Lalu 1 tahun itu dia dibimbing oleh dosen-dosen FMIPA ITB. Itu hanya dasar-dasar basic science, kalkulus, kimia, matematika. Nah, setelah dia sudah dianggap setara, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kelas formalnya ITB. Itu yang kelompok D3 ya, kelompok D3. Jadi dia sudah selesai, sisa SKS itu dia kejar di ITB. Gitu. Dengan biaya tadi, sponsor tadi, lalu kemudian sampai dengan tugas akhir ya. Sampai dengan tugas akhir ya. Ya, saya malah lebih setuju begini. Lebih cocok begini ini kan. Menghidupkan kembali kan juga bisa, Pak. Iya. Menghidupkan kembali. Oke. Ya. Oke Pak Karel, makasih masukan luar biasa. Masukan yang smart sekali ya, luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti didengarkan oleh orang pusat ya ketika mengembangkan kurikulum MBKM ini kan masih trial tentunya MBKM ini ya, masih belum jadi kurikulum pasti, ini masih pengembangan ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa mengatasi begitu. Oke, Pak Karel, Pak Sen. Iya. Ya, Baik, sesi 1 tampaknya sudah selesai nih, tinggal sesi. Iya Pak. Jadi ini sesi 1 untuk diskusi sudah bisa diakhiri untuk masuk sesi 2, Pak. Ya. Sesi 2 nanti ini gimana Pak? Ya, sesi 2 penutupan Pak. Penutupan kan nanti FGD langsung. Jadi untuk sesi 2 nanti barangkali ada pejabat yang menutup Pak. Jadi kita close dulu. Kita mulai jam 14 berarti jam berapa? 17.20 Pak ya? Atau 16.20? 17, ya. 17.20 Pak. Ya, kita 10 menit kita off. Jadi kita turun dulu ya. Nanti sambil menunggu. Kalau di sini 16.20 ya, jam 4.20. 16.20 ya. 16.20 nanti dimulai lagi. Ini kita close dulu. Nah, langsung nanti pada FGD penutupan, Pak. Di FGD itu hanya soal kesan-kesan aja. Nanti barangkali teman-teman yang aktif untuk memberi kesan, kemudian ditutup oleh pejabat, barangkali pejabat LP2M atau siapa nanti yang menutup kegiatan ini, Pak. Iya, baik Pak. Jadi 10 menit lagi kita akan masuk di penutupan. Baik. Iya Pak. Baik Pak, untuk sementara saya pamit dulu. Saya live dulu ya. Iya Pak.
Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang semuanya, teman-teman semuanya. Ya, ya Pak. Ya, terima kasih, Selamat Pak. siang. Yuk, mari. Ya, Bapak Ibu bisa nanti kita masuk di 10 menit kemudian untuk penutupan ya. Ya, mungkin nanti kesan dan pesan siapa yang bersedia peserta, Pak Karel, atau Ibu Anastasia, atau Ibu Meske, Ibu Ida, Ibu Ida. Ibu Ida mungkin dengan Bu Meske. Ya, sepakat Ibu Ida. Dari teknik lah Tuan Ru ini. Jangan dari teknik lagi. Teknik sudah ini Pak. Pak Joko itu Pak Joko. Pak Joko. Oh iya Pak Joko. Siapa yang siap? Iya Pak Joko. Perwakilan dari FMIPA. Atau yang dari luar saja harus yang ya. lebih dari luar. Yang lebih senior Meske. dong. Oh iya, dari luar Yang universitas. senior. Iya. Saya hilang. Ini Bu Meske langsung hilang. Ya Bu Ida ya. Bu Meske. Bu Ida saja, Bu, dari internal kan, Bu. Satu. Dari Uncen aja, dari Uncen ya, dari Uncen sajalah. Entah Bu Ida, Pak Joko, Pak Joko, Karel, Pak yang Yohanes. aktif ini, Pak Joko yang aktif. Bolehlah. Pak Joko. Ini Kajur yang bicara ini. Iya Pak Joko, kita juga pengen dengar curahnya Pak Joko loh. Itu sudah Calon menstruktur Kaprodi itu. Calon Kaprodi itu, Bu. Mantap itu Pak Joko, lanjut. Makanya Pak Joko. aktif di sini karena mau bikin kampus merdeka di matematika. Wow, mantap Bu Titi. Takutnya ntar salah bicara, jadi bagusnya tuh senior yang udah sering bicara mungkin bisa memberikan. Ntar aku Kan salah ngomong kemarin lagi. Kemarin habis disumpah toh Pak. Bicara secukupnya. Sudah Pak Joko Pak Joko Itu lah. ada Ibu Ohe tuh, Ibu Ohe halo. Saya kalau bicara saya takut salah ya kalau ngomong. Kalau berbicara nggak ketahuan kalau salah. Pak Joko kan kesan-pesannya aja toh Pak Joko. Pak Joko kan aktif, jadi kesannya seperti apa terus terang. Kalau saya kan tidak fokus, kurang fokus. Kalau Pak Joko kan fokus terus ngikuti kegiatan. Toh, udah. Ya oke sudah siap. Fase gitu loh Pak Joko. Apa yang sudah disampaikan itu sampai di mana, terus nanti kita harapannya bagaimana, kayak gitu. Pak Joko kayaknya aktif dari pertemuan pertama tuh. Aktif dia. Aktif juga. Pak Joko, ayolah. Berarti nanti yang nutup itu dekan teknik Ibu. Pak Dekan masih ada kan? Pak tidak? Dekan mungkin. Ya mudah-mudahan nanti lagi dihubungin Pak Samuel kali. Saya kebetulan di rumah Bu, tidak ke kampus. Tadi badan agak drop. Oh. Ini Rumah bisa ambil jadi MO. bisa terus nanti masuk lagi gimana ya? Iya. Bu Anastasia, Kenapa Bu? bisa lift dulu terus nanti masuk lagi atau gimana? Boleh, silakan Ibu. Oh, nanti kalau saya itu bisa lagi. masuk. Boleh. Terima Silakan kasih. Ibu. Mohon izin Sama-sama, sebentar Bu. ya Bapak Ibu. Silakan Ibu Ya. Meske. Ada Pak Joner ini. Pak Joner ini ada di balik layar kan tidak? Atau hanya laptopnya aja yang nyala? Bukanlah, kalau banyak Biasanya. gimana mau gue? Pak Joner. Oh iya, ada Pak Joner Hanya juga laptopnya ya. saja yang nyala. Hah? Hanya laptopnya saja yang nyala. Yuk kan? Saya baru nimbrung hari ini. Saya cuma Ada Pak Joni. cuma memantau saja. Oh, kalau gitu Pak Joner sudah yang kasih itu pesan dan pesan. Terima kasih ya. Selamat siang. Siang Pak Joner. Ibu Pak Ida saja, Joner. Ibu Ida. Oh. Kajur nyuruh Sebagai- Pak Joner. Sebagai Kaprodi, sebagai Kajur. Sudah Pak Saya kan Joner. mantan Kajur. Sudah Pak Joko udah siap itu. Kalau nggak Pak Joko, Bu Titi. Pak Joko sudah, Pak Joko. Kok malah menuduh saya? Kalau nggak Bu Titi, Bu Ida. Voting. Kayaknya tidak masanya lagi yang senior itu mewakili. Jadi yang junior mewakili yang senior.
pengkaderan. Berarti tertuduh tetap Pak Joko. Bapak Ibu saya permisi ya. Ada meeting. Masih disorong kah? Masih disorong kah atau sudah di Jayapura nih Pak Joner? Pak Joner. Oh, ada Pak Dekan. Selamat siang Pak Dekan. Siang Pak Aja Dekan. Numberi. Siang. Wih. Siang. Itu harusnya di rename itu namanya itu. Namanya masih masa Samuel Parli. Ganti Pak Dekan. Saya mau laptop dulu. Makanya Pak Dekannya kalau sudah ganti namanya itu. Kayaknya ini maraton terus ya Bu ya kegiatannya ya. Iya Ibu, ini masih ada bahan ajar, masih ada penelitian. Iya, Kan tapi sudah satu hari aja ada 2. Tadi jam 10. Iya. Sebenarnya kan kemarin karena kita agak terlambat mulainya, kemudian minggu kemarin kita juga ada break untuk yang pembelajaran kurikulum toh Bu toh. Harusnya kan kemarin itu yang hari ini 2 kali, harusnya kemarin minggu kemarin 1 kali. Dan harus selesai di bulan November Bu nanti kegiatan ini. Semua ya? Ya, semuanya. Kita ada 2 program, 5 kegiatan. Jadi memang sebenarnya itu awalnya kita dari program dari Dikti, awalnya kita pikir waktu itu teknik mesin. Tapi setelah turun, ternyata dari Dikti jawabnya untuk tingkat universitas. Jadi tidak lagi dari teknik mesin gitu Bu, tapi karena waktu itu yang masukkan proposal dari kami ya tidak mau tanggung jawab ada di kami. Tiap tahun ada program ini kok Bu, data sharing ini. Berarti masuk misalkan begini, ini kita sudah uncen ini data sharing kan Ya. mungkin tahun depan lagi data sharing lagi kan? Bisa. Kalau Bisa kita setiap tahun. Iya, kalau kita dianggap, maksudnya kita dianggap berhasil dan kita bisa melaporkan, kan nanti juga di Monef untuk pelaporan ini, Bu. Itu tahun depan kita bisa ngajukan lagi, Bu, dengan program yang berbeda. Oh iya, iya toh, maksudnya dengan program berbeda kan? Iya. Jadi kemarin itu kami disuruh nambah program, begitu kami diterima, kami disuruh nambah program, bisa nambah 1 lagi program. Tapi dengan 2 program 5 kegiatan saja kita sudah keteteran, Bu. Jadi memang kita tidak tambah. Sebenarnya kemarin mau nambah manajemen pengelolaan perguruan tinggi. Tapi itu pasti padat sekali. Program 1 aja berapa kegiatan di dalam itu, Bu. Iya sih. Makanya nggak berani kami ambil. Mungkin tahun depan bisa, kalau itu bisa Bu, dibicarakan lagi tingkat universitas biar kita bisa menyisir program-program apa yang bisa kita ambil gitu. Kan kalau kayak gini kan umum toh Bu untuk semua jurusan kan, semua fakultas maksudnya. Oh, berarti bisa saja misalkan kalau ini langsung misalkan pengembangan dosen begitu ya? Ya, itu masuk di mata manajemen. kuliah. Ya, itu masuk di manajemen pengelolaan perguruan tinggi, Bu. Pengembangan kualitas dosen, pengembangan itu masuk di situ. Termasuk keuangan itu masuk di situ, Bu. Makanya untuk program 1 itu kegiatannya banyak pasti. Tapi kami 2 aja sudah. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat lagi. Cuman ya pasti butuh kerjasama. Mungkin kalau tahun depan bisa antar fakultas, Bu, untuk penanggung jawabnya. Jadi kita tidak hanya kalau ini kan kita dari mesin saja, kita keteteran mana yang harus mengajar, mana yang harus ini, toh Bu, toh. Untuk tanggung jawab itu. Penanggung jawab maksudnya. Kayak Pak Seregar, Pak Peter, itu betul-betul
Jungkir balik, Bu. Mereka. Iya. Belum dengan apa jaringan yang putus-putus kan, Bu? Wah, luar. Iya, kayak kemarin itu saya keluar masuk terus. Iya. Oh, tidak mau. Kami harus. Untung banyak teman-teman yang mensupport. Pak Karel juga banyak, Pak Wanane. Tapi dosen mesin nggak semua aktif, Bu. Iya, itulah makanya kita juga ini bingung juga. Soalnya ini paling yang aktif ini MIPA dengan mesin saja. MIPA itu saya, Bu Titi, Pak Joko, Bu Ohe. Iya, Bu Ohe ini. Kalau di kita di mesin ya itu saya Pak Siregar, Pak Peter, Pak Wanane, Pak Rombe, ada Pak Rombe, dia selalu ikut. Dengan Pak Karel, karena memang Pak Karel luar biasa Pak Karel. Selamat sore Pak Dekan. Pak Numberi. Selamat siang. Ibu Dr. Utabarat. Kok kabur Pak Dekan itunya? Layarnya kabur. Oh, layarnya kabur ya? Iya. Aduh, ini saya kira saya yang sudah kabur nih. Harus dibersihkan. Mungkin di teknik sudah sore kali, sudah mendung. Boleh kan? Ada orang masuk. Iya, berkabut. Iya. Ya toh, kayaknya nggak layarnya kabur toh, punya Pak Dekan. Kualitas kameranya mungkin. Oh iya ya, tapi pakai laptop kayaknya Pak Dekan itu. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Ibu. Baik, Pak Asem dan Ibu-ibu semua, Bapak Ibu semua, saya sudah siap. Iya Pak, sore. Ya, di sini hadir Pak Dekan Fakultas Teknik Pak, mewakili pejabat untuk menutup Pak. Baik, silakan. Ya, baik. Yang terhormat Bapak Detaser Pak Eko Kuntarto, yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Bapak John Numberi, yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta Detasering Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Pada hari ini November 2020 mengakhiri pertemuan mulai diawali tanggal 19 Oktober 2020 dan hari ini adalah hari penutupan. Terima kasih kepada Bapak Detaser, Bapak Dr. Eko Kuntarto yang telah memberi materi, pembelajaran, dan membimbing sehingga acara selanjutnya kesan dan pesan dari peserta yang akan diwakili oleh Ibu Ida Utabarat. Silakan Ibu Ida. Nah, tadi kayaknya sepakatnya Pak Joko loh Pak Ketua. Ya, oke, selamat sore Pak Detaser, Pak Eko Kuntarto, selamat sore Pak Dekan, selamat sore Bapak Ibu semua. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwa kita masih ada sampai saat ini. Oke, mungkin saya mengucapkan terima kasih buat Pak Eko yang telah memberikan
ilmunya kepada kami untuk kalau kurang tidak salah 5 pertemuan ya Pak Ketua ya. Kalau 7 ya, berarti saya 2 yang kosong. Ya, oke, terima kasih Pak, kami dapat ilmu ya tentang penyusunan kurikulum dan lain sebagainya. Apalagi kami di Universitas yang Timur ini kadang jauh dibandingkan dengan universitas yang di Jawa sana Pak. Ya, kami bersyukur ada program Detaser ini. Mungkin tadi kami sudah berbincang-bincang tadi dengan Ibu Anastasia, katanya kalau ini berhasil, Dikti juga menganjurkan untuk ada program-program yang lainnya. Jadi seperti itu. Mungkin, aduh, saya tidak pintar berkata-kata Pak. Mungkin saya mengucapkan terima kasih juga terima kasih buat Fakultas Teknik yang sudah mengundang kami. Kami dari sini ada beberapa dari Fakultas MIPA yang ikut untuk program ini. Mudah-mudahan apa yang kami dapat bisa kami buat di dalam khususnya di program studi kami, karena di sini ada beberapa ini Ibu sebagai Ibu Titi juga dia selaku Kaprodi Matematika, ya saya sebagai ketua jurusan di Matematika. Jadi mudah-mudahan apa yang kami peroleh dari Pak Eko ya mudah-mudahan bisa kami terapkan atau bisa kami lakukan untuk menunjang keberhasilan program studi kami khususnya bagi kami dosen-dosen. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya ungkapkan. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua. Ya, terima kasih Bu Ida. Baik, selanjutnya sambutan dari Bapak Detaser, Pak Eko Puntarto selama 7 kali pertemuan di Uncen. Silakan Pak. Baik, selamat siang. Siang Pak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Meskipun di tengah pandemi, ya mudah-mudahan kita semua oleh Tuhan diberi kesehatan. Terima kasih pertama kali saya sampaikan kepada Pak Sem dan juga Pak Yohanes yang selama ini menjadi tempat saya untuk saling berkomunikasi di awal. Luar biasa respon dari Pak Sem terutama setelah Pak Yohanes tidak ada, lalu Pak Sem yang menggantikan, saya merasa saya bertemu dengan orang yang tepat sekali, yaitu Pak Sem. Yang kedua, terima kasih juga kepada Pak Dekan yang hadir, berkenan hadir. Terima kasih, Pak Eko. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu muka ya, karena selama ini hanya bertemu secara virtual. Kesan saya pertama adalah selama ini ketika saya mendapat paparan tentang MBKM, saya sudah mulai awal tahun 2020 sebagai salah seorang yang memang mendapat tugas untuk pengembangan MBKM. Saya merasa bahwa MBKM ini rumit sekali. Rumit karena harus melibatkan berbagai pihak. Maka kemudian saya ingin meramu menjadi sebuah bentuk yang sederhana. Jadi ketika kemarin Pak Sem menyatakan, Pak, kami ingin kurikulum MBKM, maka saya berpikir bagaimana caranya agar yang rumit itu menjadi sederhana. Tapi puji syukur kepada Tuhan bahwa ternyata apa yang sampaikan sederhana ini mudah ditangkap tampaknya oleh Bapak Ibu, terbukti dengan beberapa prodi sudah bisa membuat kurikulum sederhana dengan langkah sederhana yang tidak terlalu rumit tapi aplikatif ya, mudah digunakan. Kesan berikutnya, saya betul-betul merasa terkesima, merasa kaget ya dengan respon dan maaf ini tampilan cerdas dari bapak-bapak ibu-ibu di Cendrawasih. Bu Ida, Pak Karel yang saya sangat, Bu Anastasi dan sebagainya, saya mendapatkan kesan ternyata meski di timur Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Tampil dengan sangat cerdas sehingga kadang membuat saya kelimpungan, saya sulit menjawab karena pertanyaan-pertanyaannya sangat mendasar Pak Dekan. Jadi pertanyaan-pertanyaan Pak Karel ini kadang-kadang saya sempat berpikir ulang untuk gimana cara menjawabnya gitu. Nah ini membuktikan Bapak-Bapak Ibu tampil dengan smart
Dan selama kegiatan dari mulai awal sampai akhir, meskipun dulu saya sempat ragu-ragu, kenapa Uncen nggak buka-buka ini kegiatan MBKM-nya ya, kegiatan data sharing-nya. Tapi kemudian setelah berlangsung, ternyata responnya luar biasa. Setiap hari video selalu keluar. Tidak hanya foto Pak Dekan yang muncul. Jadi Bapak Ibu yang ikut ini betul-betul aktif, proaktif, berdiskusi, menyampaikan beberapa pendapatnya, dan menjadikan kelas ini ramai Pak Dekan. Kemudian terakhir, saya merasa bahwa kegiatan di Uncen termasuk yang paling berhasil di antara beberapa pertisas yang lain. Ini kesan saya. Dan terima kasih atas keramahan Bu Ida, Pak Karel, Pak Sem, Bu Anastasi, siapa lagi nih? Bu Titi, Pak Yohanes juga meskipun jarang muncul. Saya sangat senang dengan keterbukaan teman-teman di Uncen, dengan yang keluguannya, dengan keterbukaannya, membuat saya menjadi nyaman ya, bergaul selama ini. Ada chemistry antara kami, antara saya dengan Bapak Ibu sekalian di Uncen. Sedih juga rasanya 7 hari berlalu, hanya 7 hari ternyata kita bisa bertemu, tetapi 7 hari itu mudah-mudahan bekas di hati kita masing-masing. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian kurang berkenan, kadang-kadang kata-kata saya mungkin terlalu tajam bagi Bapak Ibu, menyinggung perasaan. Sekali lagi tidak ada maksud apapun. Saya dan Bapak Ibu, saya anggap sebagai saudara yang bicara secara bebas, tidak selalu akademis, bebas, kemudian tetapi tetap dengan kesopanan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan saya. Terima kasih Pak Sen, terima kasih Pak Dekan, semua ibu-ibu yang lain, Bapak Ibu di Uncen sana. Salam hormat untuk Pak Rektor, untuk Ketua LP3, Pak Warek, dan sebagainya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Eko, selamat sore. Berikut acara selanjutnya, sambutan sekaligus penutupan oleh Rektor Universitas Cendrawasih yang diwakili oleh Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dr. Joni Numberi, MN. Silakan waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Dekan. Ya, silakan. Ya, terima kasih yang terhormat Dataser, Bapak Dr. Eko Muntarto MPD dari Universitas Jambi, yang telah memberikan banyak materi pengetahuan ya melalui Dataser, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar selama 7 kali pertemuan. Pada kesempatan ini atas nama pimpinan Universitas Cendrawasih, Bapak Rektor, dan lebih khusus kami teman-teman dosen yang terlibat dalam kegiatan Dataser ini menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Eko. Ternyata lewat Dataser sesuatu yang baru, tapi memberikan proses-proses pembelajaran yang luar biasa kepada kami. Dosen Sivitas Akademika di Universitas Cendrawasih. Kita ada 9 fakultas, hampir semua teman-teman dari fakultas terlibat. Kerjasama yang baik yang dikoordinir oleh Pak Sem, Ibu Anastasia, Pak Yohanes Tangke, teman-teman dari teknik, melibatkan teman-teman semua yang ada di fakultas, 9 fakultas di Universitas Cendrawasih. Ini kegiatan yang baik. Kita lihat di mana melalui data sharing ini meningkatkan pengetahuan kita tentang kurikulum, apa itu kampus merdeka, apa itu merdeka belajar, peningkatan proses pembelajaran, ya, mata kuliah, proses pembinaan dan pelatihan melalui data share. Ini 7 materi pada 7 kali pertemuan itu sangat luar biasa. Saya juga minta maaf karena tidak maksimal mengikuti Pak Eko, tapi saya senang sekali karena ada video, ada berita yang selalu diupdate oleh teman-teman, sehingga itu kita kirim ke teman-teman dosen yang lain yang tidak sempat mengikuti, tapi bisa membaca, melihat video. Jadi itu dari waktu ke waktu kita lihat banyak manfaat sekali yang kita dapat. Di situ juga meningkatkan iklim akademik lewat proses yang ada ini, lewat data share, apa-apa yang dipelajari oleh Pak Eko dan teman-teman di Jambi, ya, dengan 5 PTN yang lain. Nah, kita juga dapat, oh ternyata di perguruan tinggi lain seperti ini, kita di Uncen, oh harus ada perubahan ini. Secepatnya kita juga harus berlari mengikuti Pak Eko dan teman-teman yang ada di Jambi.
Terus yang berikut berkaitan dengan melengkapi menyempurnakan dokumen kurikulum yang kita juga siapkan dalam persiapan akreditasi prodi, kurikulum berbasis KKNI, kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, 40 SKS yang harus mengikuti magang. Nah, ternyata kita dapat banyak manfaat di sini. Pikiran kita terbuka. Sangat berterima kasih sekali. Di kesempatan berikut juga membangun jejaring kerjasama antar Pertisa dengan berbagai lembaga termasuk 5 PTN, terutama dengan Pak Eko dan teman-teman di Jambi. Nah, kita bisa belajar dari Jambi. Di dalam menyusun kebijakan pelaksanaan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di Universitas Cendrawasih, melalui kegiatan hari ini, kita dapat masukan sehingga program-program berkaitan dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu benar-benar kita bisa laksanakan di Universitas Cendrawasih. Teman-teman yang mengikuti ini, hampir sebagian besar ketua prodi, ketua jurusan, yang mempunyai kebijakan juga untuk menyusun kurikulum. Jadi sekali lagi, atas nama pimpinan Universitas Cendrawasih, Bapak Rektor, Kepala LP2M, seluruh sivitas akademika, dan dosen yang semua terlibat dalam kegiatan Data Sharing Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Data Share, Bapak Dr. Eko Kuntarto MPD, yang sudah membagi ilmu, memberikan banyak pengetahuan di 7 kali tatap muka. Doa kami bersama Bapak Eko, Tuhan memberkati selalu, pada kesempatan tahun depan kita bisa berjumpa lagi. Demikian dari kami. Sekali lagi selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan untuk Bapak Siregar. Ya, terima kasih Pak Dekan atas sambutan dan penutupannya. Bapak Ibu sekalian, dengan sambutan penutupan, berakhir pula pertemuan kita, Data Sharing Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Data Share, Bapak Dr. Eko Kuntarto, yang telah memberi materi selama 7 kali pertemuan. Semoga Tuhan berkati Bapak dan keluarga. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian peserta Data Share. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Nanti ada kesempatan untuk undang ke Jayapura. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore Pak. Ya Bapak Ibu yang untuk kurikulumnya nanti buat di PowerPoint yang formnya ya. Japri ke saya kirim ke Pak Eko. Ya, yang kurikulumnya saja, kurikulum yang sudah dipindahkan tadi. Artinya tidak usah harus sempurna, yang dibuat dulu. Nah, nanti itu yang mau dikirim ke Pak Eko sebagai bukti. Ya. Siap Pak. Siap. Bapak Ibu. Yo, dari matematika Pak Joko itu betul, Pak Joko kirim yang kemarin yang presentasi. Bu Ida. Saya terus Bu Ida. Itu Bu Ida. Bu Ida nih. Sudah sepakat itu Pak Joko. Itu yang mereka bilang latihan lain, main lain, Bu. Latihan main. Latihan lain, main lain. Tapi Bapak Ibu jangan lupa ya, besok kegiatan pertama yang program kelima itu pembelajaran daring. Itu besok jam berapa? 3. Jam 11. Hah? Jam 3. Karena jam 3 sore. 3 sini. Karena tadi ada berubah lagi data share-nya, seharusnya jam 12, dia rubah jadi jam 3. Mendaftar saja dulu, Bu. Saya sudah buat di kayaknya saya sudah daftar kayaknya. Saya sudah daftar. Itu Ibu Heni jangan keluar dulu, kita belum foto tuh, Bu Hen. Biologi. Fotonya Bu Heni, apa gambarnya Bu Heni? Ya, Ibu Bernarda, Materai. Peter. Ya, coba tunjuk muka dulu. Ini tinggal sampel foto dulu. Peter ada ayamnya Pak Peter.
Ya, Ibu Bernada juga belum muncul ini. Ini Ibu Bernarda. sekarang wartawan mau naikkan ke berita dulu nih. Sekarang foto dulu. Siapa yang foto? Sudah, saya sudah screen. Oh iya, iya. Sudah screenshot. Semua Kita support, Pak. tunggu ini undangan makan dari Ketua Data Share. Ditunggu. Pakai ayamnya bunyi itu. Itu ayamnya bunyi tinggal dipotong itu Pak Peter. Sate. Wah, ayamnya banyak. Oh, rupanya ya. Oh. Atau kita rame-rame ke biologi saja. Siapa tahu ada papeda bungkus dengan ikan gabus sentani kan. Ada jamur ya. Iya. Jamur crispy ya, Bu Ohe. Iya, biasa di MIPA tuh ada jamur tuh, Bu. Ya, itu lagi itu. Wah, Nah, itu lagi. Kurang kuat. Ayamnya satu. TSK Pak Nanti ya. TSK. Bukan. Ya. Jadi Bapak Ibu tunggu undangan dari Ketua Data Share ya. Nanti Arwah mampir ke teknik untuk makan siang. Kapan lah? Semua Pak Dekan semua itu saja. kembali ke Pak Dekan, Ya, Pak. Tidak, karena Semua yang meriah saja papeda. ya kegiatannya daring, makannya juga daring. Yang kiri tuh opor ayam. Opor ayam itu irit Opor pas ayam, itu iya, sudah. betul, Pak Peter punya Itu tadi ayamnya itu. sudah ada ya, Bu Titi Oh, ya. ada. Itu dari MIPA cocok, Bu Titik. Ya, dari MIPA itu. Nanti Pak Peter ini ayamnya. Ya, Saya satu ekor. Sepeda bungkus dari Ibu Hendi, MIPA Biologi. Ini. Boleh. Gabus sentani. Pak Peter hibahkan ayamnya, Pak Peter. Sudah. Hibahkan ayam. Ya. Mbak Wanani masih stay di jurusan ya? Oke. Saya live duluan ya. Oke, kita Oke, baik, Pak Pedi. Sama-sama. Mau dipending. Terima kasih Oke, Pak Ida, selamat Bu sore Titi, semuanya. Bu Meske, Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Besok Samuel, mohon terima bergabung kasih. kembali. Bu Anastasia, terima kasih. Terima kasih Bu Meske. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Ya, Siap. sampai jumpa Oke, kembali ya. Salam Ya. sehat. Oke. Dah. Ya. Semua. Ya.